Shalom. Shalom. Haleluya, ada sukacita hari ini, amin. Amin. Pada pagi hari ini kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu Tuhan, kami bisa ibadah online Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu dan hadirat-Mu Tuhan menaungi setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami dapat memberikan hati kami yang terbaik untuk siap beribadah bersama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita yang pertama. Kita mau katakan, kupandang kemuliaan-Mu Yesus Kristus Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sekalipun Bapak Ibu sekalian ada di rumah, kita mau angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan, tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Sujud di tempat tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan, tiada yang luput dari-Mu. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pengorbanan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau adalah anak domba yang telah menebus setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami akan memuji muliakan nama-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah telah bangkit dan kita mau kerahkan kekuatan kita. Kita mau tunjukkan kuasa Tuhan. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Dari awal kita katakan, kerahkanlah, kerahkanlah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 oh. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau dahsyat. Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan Tuhan hati kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Dan kini kita mau angkat pujian kita. Kita mau katakan bahwa hanya Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap kami Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih
kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita katakan dari awal, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, jawaban bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami bisa diselamatkan. Dan kini Tuhan Kau telah membuktikan bahwa Engkau hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami Tuhan hati dan telinga yang dengar-dengaran Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau juga Tuhan memberkati bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan Engkau berkati dan Engkau berikan Roh Kudus-Mu Tuhan supaya menyampaikan apa yang menjadi keinginan hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Arif Budiono. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Haleluya. Baik, hari ini tanggal 21 Mei 2020, tepat hari ini kita bersama-sama memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah diangkat ke surga, Yesus juga yang juga memberikan janji kepada kita semuanya bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus Tuhan, hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka suatu hari ketika nanti Tuhan datang untuk yang kedua kali, Tuhan pun akan menjemput kita orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan,
dan kita akan mengalami yang namanya pengangkatan atau rapture. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan ketika janji Tuhan itu diberikan, kita sebagai umat Tuhan, sudahkah kita mempersiapkan diri kita secara baik? Nah, sebelum saya membahas akan perkataan firman Tuhan, membahas akan janji-janji Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam surat 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Ya, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada sidang jemaat di Tesalonika, menceritakan tentang suatu hari nanti kelak akan ada yang namanya pengangkatan atau rapture. Nah, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Paulus menjelaskan dan juga mengingatkan kepada kita semuanya, suatu hari nanti seperti yang dikatakan ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Sekali lagi, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus atau mungkin oleh hamba-hamba Tuhan yang lain berbicara tentang rapture atau pengangkatan. Nah, ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya mencoba ingin mencari tahu apa sih istilah pengangkatan. Nah, kalau di dalam Alkitab, kata rapture atau pengangkatan secara khusus itu tidak pernah ada atau tidak pernah ditulis secara langsung. Jadi kalau kita membaca atau kita mempelajari dari setiap perkataan firman Tuhan, istilah diangkat dalam ayat yang berasal dari kata-kata tadi, akan diangkat, itu ditulis dalam bahasa asli, itu ditulis dalam bahasa Yunani, ditulis dengan perkataan harpazo. Nah, kata harpazo inilah yang pada akhirnya kemudian diterjemahkan, dibawa dalam pengertian bahasa Inggris. Di situ dimulai dari bahasa Latin terlebih dahulu, yaitu raptius, dari kata rapio. Nah, dari dua kata ini, raptius maupun kata rapio, itu muncullah istilah kata rapture, yaitu ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, ketika saya belajar lagi, membaca lagi, saya mulai mencari tahu, ternyata pengertian kata rapture, kata raptius atau kata harpazo itu artinya diambil dengan paksa. Sekali lagi, arti yang pertama adalah diambil dengan paksa, kemudian arti yang kedua adalah merampas, dan arti yang ketiga adalah merebut. Makanya saudara perhatikan, seperti banyak dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan atau dijelaskan oleh Alkitab, suatu hari nanti ketika ada yang namanya rapture, sesuai dengan arti katanya diambil secara paksa, sesuai dengan artinya dirampas atau direbut, maka yang terjadi akan ada yang namanya kegemparan. Firman Tuhan menceritakan, banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah menjelaskan, nanti ketika pengangkatan itu tiba, ketika pengangkatan itu datang, ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang hidupnya bersungguh-sungguh dalam Tuhan, ya mereka yang mungkin sedang tidur di kamar, tiba-tiba mungkin salah satu bisa hilang. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang bersama-sama suami dan istri mengendarai mobil, suami sedang menyetir sebagai seorang driver,
tiba-tiba bisa hilang. Dan saudara bisa bayangkan ketika rapture itu terjadi, ketika pengangkatan itu terjadi, kalau ada orang yang sedang mengemudikan kendaraan mobil maupun sepeda motor, tiba-tiba terhilang, apa yang terjadi? Akan terjadi yang namanya kegemparan. Karena apa? Mobil yang dikendarai akan celaka. Mungkin seorang pilot yang sedang membawa pesawatnya terbang, tiba-tiba pilot ini juga hilang. Karena apa? Diangkat oleh Tuhan. Tiba-tiba juga pesawatnya juga akan mengalami kecelakaan karena tidak ada yang mengemudikan. Banyak terjadi hal-hal kegemparan. Makanya perkataan firman Tuhan berbicara tentang pengangkatan, seperti tadi saya jelaskan bahwa bahasa Latinnya adalah raptius, dari kata rapio yang artinya adalah diambil secara paksa, yang artinya adalah dirampas, direbut. Nah, kita yang nantinya akan mengalami pengangkatan seperti yang dikatakan oleh perkataan firman Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang tentu seperti yang tadi saya jelaskan. Tiba-tiba kita hilang secara paksa di pemandangan dunia. Nah, saya berkata bahwa inilah masa-masa yang cukup sulit, masa-masa yang saya katakan ini tidak mudah. Kenapa? Karena ada banyak sekali orang-orang yang tidak mempercayai tentang berita akan rapture, tentang pengangkatan. Tetapi Rasul Paulus sudah menjelaskan, Rasul Paulus sudah menceritakan kepada sidang jemaatnya di Tesalonika. Dan apakah orang-orang di Tesalonika hari itu semuanya percaya? Tidak. Termasuk kita semuanya hari ini yang sedang mendengar berita tentang rapture, tentang pengangkatan. Kita pun mungkin akan mempertanyakan, apa iya? Nah, tetapi ada satu pribadi yang sudah mengalami, ada satu pribadi yang sudah terlebih dahulu diangkat oleh Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya dalam hal kita hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama belajar perkataan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, firman Tuhan hari ini saya beri judul atau saya beri tema, menantikan Yesus datang kembali dan diangkat bersamanya. Ya, sekali lagi temanya adalah menantikan Yesus yang datang kembali dan diangkat bersamanya. Kita akan bersama-sama membuka dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian perkataan firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara perhatikan bahwa apa yang dikatakan dua pribadi, dan saya percaya inilah malaikat Tuhan. Dua malaikat ini berkata kepada banyak orang hari itu, kepada orang-orang di Galilea, mereka yang saat itu sedang tertegun, mereka yang saat itu sedang terkaget-kaget dengan adanya Yesus yang rapture, Yesus yang diangkat ke surga. Mereka bingung, mereka terpana. Dan dua orang malaikat ini berkata kepada orang-orang Galilea, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi berita ini mau kita terima bersama-sama, bahwa suatu hari nanti Yesus itu akan datang kembali. Datang untuk kedua kalinya untuk menjemput
orang-orang yang percaya, orang-orang yang bersungguh di dalam Tuhan, orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan seperti yang Yesus pernah lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita semuanya, ketika nanti benar Yesus datang untuk kedua kalinya untuk menjemput kita semua, pertanyaan saya, siapkah kita? Dan yang perlu mungkin kita pertanyakan lebih dalam lagi, bisakah kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke surga? Saya percaya bahwa janji Tuhan itu bisa tergenapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mau merespon dengan baik. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan saya percaya firman Tuhan atau Alkitab yang sudah kita miliki ini adalah satu hal yang Tuhan berikan sebagai jalan, sebagai penuntun supaya kita bisa mengalami yang namanya pengangkatan kalau nanti Tuhan datang yang kedua kali. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa kira-kira di antara kita semua yang bisa diangkat bersama Yesus ketika Tuhan datang untuk kedua kali? Yang pertama, saudara perhatikan dalam ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Firman Tuhan berkata demikian, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Jadi sekali lagi melalui perkataan firman Tuhan ayat 1 sampai dengan yang ketiga, saya kembali memberikan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Siapa kira-kira yang bisa diangkat bersama Yesus? Yang pertama, mereka yang percaya berita kebenarannya. Sekali lagi, yang bisa diangkat bersama-sama Tuhan adalah mereka yang percaya atas berita kebenarannya. Kenapa saya katakan seperti ini? Ya, karena meskipun Tuhan yang sudah pernah lahir, Tuhan yang jelas hidup, Tuhan yang mati disalib, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati di hari ketiga, itu merupakan satu bukti. Tetapi ternyata ada banyak sekali orang-orang yang sampai hari ini tidak mau mempercayai. Mereka mengatakan bahwa bohong. Mereka mengatakan bahwa oh itu isapan jempol. Tetapi Lukas sebagai penulis kisah para rasul mengatakan kepada seluruh sidang jemaat, hari itu ditujukan kepada orang-orang yang dilayani dengan yang pertama tadi dalam ayat 1 dikatakan, "Hai Theophilus." Saya membaca, kata Theophilus itu artinya adalah sahabat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat yang pertama ini, Lukas mau mengatakan kepada kita semuanya, "Hai kamu semua sahabat Allah." Jadi kalau saudara dan saya sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, seperti dikatakan di dalam surat Yakobus, hari itu Abraham percaya kepada Allah, maka Allah menyebutnya Abraham sebagai sahabat Allah. Sama hari ini kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Rasul Lukas menyebut orang-orang yang membaca perkataan firman Tuhan, "Hai Theophilus, hai sahabat Allah. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, tentang segala sesuatu yang diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat."
Nah, Lukas menyampaikan hal yang seperti ini tentang bagaimana Yesus hidup, bagaimana hari itu Yesus memberikan pengajaran, Yesus melakukan apa yang terbaik, dicatat dalam Alkitab yang kita miliki, kemudian dibagikan kepada kita semuanya. Bagi kita yang hari ini sudah percaya di dalam Yesus, saya berkata bersyukur. Kenapa? Karena syarat yang pertama untuk supaya kita bisa mengalami yang namanya rapture, pengangkatan, itu sudah terpenuhi. Makanya saya berkata kepada Bapak Ibu, rugi sekali kalau kita sebagai orang-orang yang hidup, yang jelas-jelas di dunia ada yang namanya Alkitab. Di dunia ada berita atau ada perkataan para nabi. Kalau mereka sampai tidak mau mempercayai berita kebenaran, identik orang itu sedang tidak bisa diangkat bersama-sama Yesus. Nah, Yesus selama hidup, selama dia hari itu memberitakan kebenaran Allah, dia menyampaikan dari apa yang Bapaknya ajarkan. Makanya kalau firman Tuhan tadi dalam ayat 1 dikatakan oleh Lukas sebagai penulis, yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Artinya apa? Kalau orang-orang yang ada di dunia mau mengerti bahwa ini loh pengajaran Tuhan, ini loh yang dilakukan Yesus selama hidup. Kalau kita bisa mempercayai apa yang Tuhan pernah lakukan, apa yang Tuhan pernah kerjakan, seperti tadi saya katakan, bahwa syarat pertama ini kita bisa terpenuhi dan kita bisa mengalami yang namanya pengangkatan. Nah, Yesus selama ada di dunia, secara khusus ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari, 40 malam, firman Tuhan di sini menyatakan dalam ayat 3 bagian B dikatakan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara perhatikan bahwa yang paling utama yang Yesus kerjakan sesudah dia bangkit dari antara orang mati, dia kembali mengingatkan tentang pengajaran akan kerajaan Allah. Tuhan ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, hanya ada satu yang dia ingatkan. Apa itu? Kerajaan surga. Kenapa Tuhan memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah, kerajaan surga? Ya karena Yesus tahu, kita semua tahu bahwa pada suatu hari kelak kita pun pasti semuanya akan mengalami yang namanya mati. Kita nanti akan meninggalkan dunia. Yang menjadi pertanyaan, apa yang mau dituju? Kemana engkau akan menuju? Nah, Yesus di sini sebagai satu pribadi yang sebagai pemilik surga, dia mengingatkan bahwa ini loh, ada surga. Ini loh, ada satu yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Makanya bagi kita semuanya yang hari-hari ini sudah di dalam Tuhan, sekali lagi bersyukur kalau saudara bisa mempercayai tentang berita kebenaran ini. Makanya seperti tadi saya katakan, siapa yang bisa diangkat bersama-sama dengan Yesus? Yang pertama tadi, mereka yang percaya berita kebenarannya. Apakah kalau kita sudah percaya kemudian sah langsung ketika nanti kita mungkin meninggal, ketika kita mati, apakah kita langsung bisa diangkat? Saya katakan bahwa ini adalah baru satu syarat yang terpenuhi. Tetapi ada syarat yang kedua yang harus kita lakukan. Saudara sekarang perhatikan di dalam ayat 4 dan ayatnya yang kelima, dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayatnya yang kelima,
Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi hal yang kedua yang saudara perlu ketahui, siapa yang bisa diangkat bersama-sama Yesus? Yang kedua, mereka yang setia. Sekali lagi, orang yang bisa diangkat, yang bisa mengalami rapture adalah mereka orang-orang yang setia. Setia dalam hal apa, Pak? Firman Tuhan mencatat setia untuk menantikan janji Bapa. Nah, hari ini adalah hari yang saya katakan adalah hari yang penuh tantangan. Kenapa? Iya, karena hari ini adalah masa yang sulit. Masa susah. Banyak orang mengalami kesusahan, banyak orang mengalami penderitaan. Yang menjadi satu pokok persoalan, ketika kita sedang mengalami kesusahan, ketika kita sedang mengalami penderitaan, gangguan iman itu mulai muncul dalam diri kita masing-masing, dan masihkah kita kuat bertahan? Makanya kalau Yesus hari ini mengatakan kepada kita semuanya, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi Tuhan ketika mengatakan seperti ini, Tuhan sedang mau melihat, bisakah ketika mereka dilarang, bisakah ketika mereka tidak boleh pergi, bisa enggak bertahan untuk tetap tinggal? Sama hari ini kita sedang diuji oleh Tuhan. Dia dalam masa virus corona, pemerintah, ya mungkin pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah melarang kita semuanya. Harus karantina, harus tinggal di rumah, tidak boleh pergi, seperti dikatakan oleh Tuhan. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, hari itu Bapak Ibu perhatikan, para murid, mereka yang dilarang tetap setia menantikan janji Bapa. Mereka tetap berdoa di loteng Yerusalem hari itu. Mereka taat mengikuti apa yang Tuhan mau, sehingga mereka mengalami hal yang baik. Mereka menerima janji Tuhan. Sama hari ini ketika saudara sedang dilarang oleh pemerintah, saudara mungkin harus karantina di rumah. Sekali lagi mau saya katakan kepada Bapak Ibu, inilah ujian. Kita hari ini sedang dites oleh Tuhan. Ketika ada larangan, bisakah kita tetap setia? Bisakah kita tetap tinggal di tempat? Makanya hal yang kedua ini sangat penting. Siapa orang-orang yang bisa diangkat bersama-sama Tuhan? Sekali lagi, mereka yang setia. Mungkin saudara hari ini sudah berkata, Pak, saya setia loh Pak. Saya sudah tidak pergi-pergi sudah hampir 2 bulan. Saya tinggal di rumah. Saya berkata itu baik. Tetapi ada syarat lagi yang perlu dipenuhi seperti dikatakan dalam ayat 4 bagian A. Firman Tuhan di sini menyatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Jadi Tuhan hari itu memberikan satu larangan, tetapi Tuhan saat sebelum terangkat, Tuhan memberikan contoh teladan, yaitu makan bersama-sama. Saya katakan makan bersama-sama ini yang namanya fellowship. Makan bersama-sama itu membangun yang namanya keintiman. Hari ini saudara mungkin sudah cukup setia di rumah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah engkau membangun keintiman bersama Tuhan yang mulia? Atau engkau mungkin di rumah hanya main game? Engkau mungkin di rumah hanya bermain WA?
menonton akan film-film serial, menonton film-film drama Korea, atau hal-hal yang lain. Mungkin saudara lebih banyak menonton YouTube, banyak sekali di situ film-film, atau saudara memuaskan dengan makan yang lain, yaitu makanan jasmani, bukan makanan rohani. Tetapi melalui perkataan ayat firman Tuhan di sini diingatkan kepada kita semuanya bahwa hal yang kedua ini, yang bagian terpenting, bukan hanya cuma setia mengiring mengikut Tuhan, bukan hanya setia tinggal di rumah, bukan hanya setia dengan pasanganmu, tetapi ada hal yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Membangun keintiman. Makanya kalau ayat ini ada, dan ayat ini diingatkan untuk kita semuanya, supaya apa? Kita juga harus melakukan. Kadang-kadang kita berkata, wah Pak, bosan Pak, sulit. Saya berkata justru kesetiaan itu memang bagian yang paling sulit. Makanya firman Tuhan pernah ditulis di dalam kitab Amsal, dikatakan bahwa orang baik itu banyak, tetapi orang setia siapakah yang menemukannya? Orang setia cukup sulit untuk diketemukan, tetapi orang baik banyak. Kenapa? Karena kalau orang baik itu sifatnya bisa instan. Seperti salah satu contoh, kalau saya memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu akan mengatakan, oh pendeta itu baik, saya berikan lagi kepada orang lain akan mengatakan, oh Pak Arif baik. Itu hal pemberian. Tetapi berbicara soal kesetiaan itu perlu waktu. Berbicara tentang kesetiaan itu perlu satu proses, dan itu panjang. Dan biasanya kesetiaan itu bisa dilihat kapan? Kalau di waktu-waktu susah, di waktu-waktu masa sulit, di waktu-waktu ada penderitaan, orang itu tetap bisa bertahan dengan penderitaan itu dan tetap setia kepada Tuhan, kepada gereja, kepada keluarga. Itulah kesetiaan yang benar. Jadi kesetiaan itu tidak bisa hanya dikatakan bahwa oh 1 bulan itu setia, tidak. Oh 2 bulan setia, tidak. Oh 1 tahun setia, tidak. Kalau mungkin engkau sudah mengiring Tuhan selama 30 tahun dan engkau mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, dan engkau tetap bisa, itulah yang namanya setia. Jadi ini hal yang kedua. Ketika kita bisa setia kepada Tuhan, menantikan janji Bapa, maka syarat kedua itu bisa terpenuhi. Saudara bisa diangkat masuk dalam kemuliaan, rapture bersama Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang kedua. Dan hal yang terakhir, yang ketiga, siapa mereka yang bisa diangkat? Yang ketiga, mereka yang mau menjadi saksinya. Sekali lagi, orang yang bisa diangkat bersama-sama Yesus ketika Tuhan datang kedua kali, yaitu mereka-mereka yang mau menjadi saksinya. Saudara perhatikan ayat 6, 7, dan 8, firman Tuhan berkata, ayat 6 terlebih dahulu, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara perlu garis bawahi ayat yang ke-8, seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Siapa orang-orang yang bisa diangkat bersama Yesus? Yaitu kamu yang akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku.
Jadi kesimpulannya, siapa mereka yang bisa diangkat? Ya mereka yang mau menjadi pelayan Tuhan, mereka yang mau menyaksikan akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mereka yang mau terjun di dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja masing-masing untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini menerima, mendengar perkataan firman Tuhan, ada satu janji Tuhan yang pasti akan digenapi, yaitu tentang rapture, tentang Yesus yang datang kedua kali menjemput kita semuanya. Itu akan bisa terpenuhi kalau saudara hari ini berani mengambil satu keputusan. Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Jelas syarat ini tidak bisa untuk diubah-ubah. Karena apa? Jelas susunannya, jelas tujuannya. Makanya firman Tuhan di sini dalam ayat yang ke-9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi ternyata waktu Tuhan ini mau terangkat, Tuhan sudah memberikan pesan terlebih dahulu. Aku nanti pasti datang yang kedua kali. Aku pasti nanti akan menjemput kamu di awan-awan. Engkau akan mengalami rapture. Tuhan menginginkan semua orang bisa diangkat. Yaitu tadi syarat yang pertama. Kalau engkau percaya akan berita kebenarannya. Kalau engkau mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau sudah mempunyai satu jaminan, bisa diangkat. Terlebih kalau engkau setia, engkau sudah memenuhi dua syarat. Tetapi yang paling mendasar, paling penting, waktu saudara mau mengambil bagian menjadi saksi Tuhan. Jadi ternyata percaya saja itu tidak cukup, kesetiaan saja juga tidak cukup, karena Tuhan butuh orang percaya, Tuhan butuh orang setia, dan Tuhan butuh saksi. Jadi sewaktu saudara mau mengambil bagian menjadi saksinya Tuhan, saudara mau untuk menjadi pelayan Tuhan, saudara mengalami yang namanya tadi syarat yang ketiga. Nah syarat ketiga inilah banyak orang berkata, Pak, saya belum siap Pak. Banyak orang selalu berkata bahwa Pak, saya nggak bisa. Bahkan ada banyak orang selalu berkata, keluargaku belum beres, masalahku belum terselesaikan, bagaimana aku bisa melayani? Tetapi kalau saudara mau perhatikan secara baik di dalam ayatnya yang ke-6, firman Tuhan di sini berkata, bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus memberikan jawaban dalam ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi artinya di sini ada satu hal, ada satu kesimpulan. Kalau kita selalu berkata bahwa aku pulih dulu, baru aku mau melayani Tuhan. Saya berkata itu bukan satu hal yang seperti apa yang Tuhan katakan, tetapi mungkin itu merupakan satu alasan pribadi kita. Tuhan tidak berbicara soal kesempurnaan, Tuhan tidak berbicara soal pulih terlebih dahulu, baru engkau melayani, tidak. Hari itu para murid jelas memiliki satu kerinduan dengan pertanyaan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi ternyata Tuhan memberikan kesempatan kepada banyak orang, kepada kita semuanya, orang-orang yang rindu untuk bisa diangkat oleh Tuhan mengalami rapture, yaitu bagi mereka yang mau mengambil bagian
untuk terjun di dalam pelayanan. Ya, yang paling penting apa? Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau. Jangan kau selalu berkata, Tuhan aku nggak bisa. Tuhan aku belum siap. Aku mau mempersiapkan diriku terlebih dahulu supaya aku bisa melayanimu. Saudara, mau saya beritahu, kita di hadapan Tuhan tidak akan pernah siap. Tidak akan pernah siap. Kenapa? Kita perlu tahu, kita semua di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang tidak layak. Tetapi yang perlu kita pahami, meskipun kita tidak siap, meskipun kita tidak layak, Tuhan akan melayakkan kita. Yang terpenting di dalam hidup kita seperti yang dikatakan oleh para rasul di sini, mereka mau dan mereka punya kerinduan. Makanya ketika Tuhan tahu bahwa ada kerinduan, Tuhan hanya memberikan satu jawaban dari pertanyaan mereka. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi lihat, saudara perlu perhatikan. Kalau kita masing-masing mau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau melayani. Tuhan aku mau menjadi saksimu. Maka ayat yang ke-8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi melalui perkataan ayat firman Tuhan di sini, kita bisa mengetahui, kita akan dimampukan, kita diberi kebisaan, kita diberi sesuatu yang baru dalam hidup kita. Untuk apa? Menyaksikan bahwa Yesusku hidup, menyaksikan bahwa Tuhanku adalah Juru Selamatku. Makanya saya cukup sedih sekali, ada banyak orang, mereka memiliki kerinduan untuk bisa memasuki kerajaan surga. Mereka memiliki kerinduan untuk bisa mengalami diangkat bersama-sama Tuhan. Secara kekristenan, oke, mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Secara kekristenan mereka cukup setia di dalam gereja, di dalam rumah tangga. Tetapi sayang banyak sekali orang-orang yang tidak mau menjadi saksi. Saya seringkali mengajak teman, mengajak orang-orang tertentu yang saya kenal. Ayo beritakan Injil, ayo terjun dalam pelayanan. Ayo kita raih jiwa-jiwa. Tetapi ada banyak orang selalu berkata, aku nggak bisa. Aku nggak mau, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa bicara. Bahkan ada yang berkata, nggak mau. Tetapi kalau ditanya, mau diangkat? Mau. Mau rapture? Mau. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka tidak mau untuk menyaksikan? Jelas firman Tuhan di sini berkata sekali lagi dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Mungkin saudara hari ini juga masih mau berdalih, Pak, Roh Kudus itu nggak turun ke atasku, Pak. Siapa bilang Roh Kudus tidak turun ke atasmu? Jelas firman Tuhan mencatat dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-12. Karunia-karunia Roh Kudus itu apa saja? Salah satunya adalah iman. Jadi waktu saudara punya iman, artinya apa? Saudara ini punya karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah turun ke atasmu. Tinggal yang menjadi satu persoalan, saudara mau atau tidak mau. Banyak orang selalu berkata, aku mau, tetapi aku belum siap. Atau mungkin sebaliknya, aku siap, tetapi aku belum mau.
Atau ada yang ketiga, aku belum mau dan aku belum siap. Dan saya mau katakan dengan tegas kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saudara berkata aku tidak mau dan aku tidak siap, kalau engkau masih punya satu kerinduan ingin diangkat oleh Tuhan ke dalam kerajaan surganya yang mulia, saya mau berkata, lupakan hal itu. Kenapa? Karena saudara tidak mau mengambil bagian yang Tuhan inginkan. Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa, Dia perkasa, Dia bisa melakukan banyak hal. Tetapi saudara perlu ingat, saudara juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam peristiwa kita mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Tuhan memberikan satu pesan. Pertebalah rasa percayamu, itu yang pertama. Yang kedua, lakukanlah dengan setia hal menantikan janji Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah saksi-saksi Kristus. Saudara mungkin akan bertanya, apakah aku harus jadi pendeta? Saya jawab tidak. Apakah aku harus masuk sebagai seorang full-timer gereja? Tidak juga. Saudara bisa mengambil bagian di dalam kehidupanmu. Engkau sebagai seorang pengusaha, engkau bisa melayani Tuhan. Engkau sebagai pegawai kantor, engkau juga bisa memberitakan firman Tuhan di dalam kantormu. Engkau sebagai seorang yang mungkin hidup di lingkungan, engkau juga bisa memberitakan semuanya itu tentang keberadaan Tuhan. Dan ketika engkau mungkin punya teman-temanmu itu juga perlu akan berita kebenaran. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang paling penting seperti para murid hari itu, mereka punya kemauan untuk melayani. Masalah sudah pulih atau belum hari ini hidupmu, sudah sempurna atau belum hidupmu hari ini, itu bukan bagian yang paling penting. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kemampuan baru di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang mungkin punya dana, saudara bisa menyalurkan danamu untuk menolong orang-orang dan sambil memberitakan bahwa Yesus adalah Yesus yang baik. Kalau saudara tidak punya dana tetapi saudara punya daya, tenagamu, engkau juga bisa untuk melayani Tuhan. Dan saudara yang mungkin hari ini tidak punya dana, tidak punya daya, saya masih percaya saudara punya yang ketiga, saudara punya doa. Saudara bisa mengambil bagian berdoa di dalam rumahmu, berdoa di dalam kamarmu. Seperti hari ini kita sedang di karantina dalam masa yang sulit, saudara bisa mengambil bagian yang terakhir, doa. Ada orang-orang yang sudah berbagi dengan keuangan mereka, membantu yang tidak mampu, membantu yang kekurangan. Mereka yang sudah membantu di dalam hal dana, ada orang-orang tertentu yang sudah memberikan dayanya, tenaganya untuk juga berbagi. Dan yakinlah, kalau kita masing-masing semuanya bisa percaya, bisa tetap setia, dan mau menjadi saksi Tuhan, maka kesempatan untuk kita bisa diangkat, memasuki kerajaan surga, kita rapture bersama-sama dengan Allah Bapa, bersama Yesus Kristus yang menjemput kita, maka kita pun akan mempunyai hal yang dikatakan bahagia. Biarlah perkataan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hari di mana kita memperingati Yesus Kristus Tuhan naik ke surga, kita diingatkan untuk menjadi bagian yang memang Tuhan inginkan. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama berdoa, dan saya mengundang untuk Bapak Ibu bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami tahu Tuhan, pagi hari ini Engkau sedang berbicara kepada kami secara khusus. Ketika kami Tuhan diingatkan bahwa suatu hari kelak Tuhan datang untuk yang kedua kali. Tuhan datang untuk menjemput kami, orang-orang yang bersungguh di dalam Tuhan. Kami boleh mengalami pengangkatan, kami boleh rapture bersama Tuhan.
Dan kami rindu Tuhan, supaya itu semuanya bisa terjadi atas kami, atas seluruh sidang jemaat-Mu yang pada pagi hari ini mendengar suara perkataan firman-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu itu Tuhan termeterai atas kami semuanya, sehingga kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang bersungguh percaya di dalam Yesus, bersungguh akan berita akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui perkataan firman-Mu kami pun mau untuk menjadi pribadi yang semakin setia. Setia mengiring Yesus secara khusus di dalam masa kesusahan penderitaan. Setia mengiring Yesus bahkan membangun keintiman bersama Tuhan. Dengan kami Tuhan membaca perkataan firman-Mu, supaya firman-Mu itu Tuhan terus mengingatkan kami semuanya. Dan tolong kami Tuhan, beri kami kemampuan untuk kami boleh menjadi bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan akan tempatkan. Bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah memberikan kepada kami kekuatan dana, kekuatan daya, kekuatan doa. Biarlah itu boleh menjadi satu bagian yang memenuhi akan syarat-syarat yang Tuhan berikan. Tuhan tolong kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan memberikan anugerah kasih dan pertolongan, maka berkat anugerah kasih Bapa di surga yang melimpah, Tuhan akan syarat-syarat rapture yang Tuhan berikan, kami boleh memenuhinya dengan benar. Terima kasih. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para camat, lurah, RT, RW. Berkati mereka semuanya Tuhan, beri mereka hikmat, bahkan beri mereka anugerah kasih pengertian, untuk supaya mereka juga boleh mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mampu Tuhan untuk membenahi akan pemerintahan, membenahi Tuhan akan masa virus corona ini. Tuhan beri hikmat supaya virus corona ini boleh berlalu dengan cepat. Terima kasih. Tuhan juga berkati para perawat, tim dokter, rumah sakit yang mengambil bagian di dalam penanganan virus corona, sehingga bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan boleh mengalami berkat pemulihan. Terima kasih. Dan juga Tuhan berkati akan bangsa-bangsa, negara-negara yang lain untuk juga mengalami hal yang sama. Segala hormat, pujian, syukur kami sudah lakukan di hadapan Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Sekarang kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Terimalah berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di dalam ibadah-ibadah yang berikut. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.